Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sistem gerak pada otot. Nama kelompok: Berlianka Dina Listiani, nomor absen 6. Saya Devina Natasha Putri, absen 8. Saya Diah Amelia Azhara, absen 11. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian otot. Otot adalah alat gerak aktif yang menempel pada tulang. Otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tubuh manusia bisa melakukan suatu gerakan. Yang B, struktur dan komponen pada otot. Yang pertama, sarkolema. Sarkolema yaitu membran yang melapisi suatu sel otot yang fungsinya sebagai pelindung otot. Yang kedua, sarkoplasa. Sarkoplasa yaitu cairan sel otot yang fungsinya untuk tempat di mana miofibril dan miofilamen berada. Yang ketiga, miofibril. Miofibril adalah serat-serat pada otot. 4. Miofilamen. Miofilamen yaitu benang-benang atau filamen halus yang berasal dari miofibril. Dan miofilamen tersebut dibagi menjadi dua macam, yaitu miofilamen homogen dan miofilamen heterogen. Miofilamen homogen terdapat pada otot polos. Miofilamen heterogen terdapat pada otot jantung atau otot kardiak dan pada otot rangka atau otot rulik. Ada juga komponen penyusun otot, antara lain protein aktin. Protein aktin yaitu protein pembentuk filamen halus yang terdiri dari dua untai. Seperti yang bisa kita lihat di gambar yang kedua, protein miosin. Protein miosin yaitu protein pembentuk filamen kasar yang terdiri dari serabut. Yang ketiga ada jaringan otot. Jaringan otot dapat berupa otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Pada sistem gerak, otot yang bekerja adalah otot lurik. Selanjutnya, gerak antar otot. Gerak antar otot terbagi menjadi dua, yaitu gerak sinergis dan gerak antagonis. Gerak sinergis yaitu gerak dua buah otot yang sama arahnya, saling menunjang. Contoh dari gerak sinergis yaitu otot-otot pada tulang rusuk, otot pronator teres, dan pronator quadratus. Yang kedua ada gerak antagonis, yaitu gerak dua buah otot yang saling berlawanan arah. Contoh, otot tricep dan bicep. Oke, selanjutnya presentasinya akan dibawakan oleh Diah Amelia, rekan saya. Silakan dipersilakan. Jenis-jenis otot. Berdasarkan jenisnya, otot terbagi menjadi 3, yaitu 1. Otot polos. Otot polos bekerja di luar kesadaran manusia atau tidak diperintah oleh otak. Otot berhenti 1 ini terdapat dalam saluran pencernaan, pembuluh darah, hingga dinding rahim. Adapun ciri-ciri otot polos antara lain: 1. Berbentuk gelendong, memanjang, dan ujung runcing. 2. Jumlah inti satu sel dan terletak di tengah. 3. Tidak mempunyai garis melintang. 4. Kecepatan kontraksi paling lambat. 5. Mampu berkontraksi lama dan tidak cepat lelah. 6. Terdapat pada dinding penyusun organ-organ tubuh bagian dalam. 2. Otot lurik. Nama lainnya adalah jaringan otot kerangka, karena sebagian besar jenis otot ini melekat pada kerangka tubuh. Kontraksinya menurut kehendak kita dan di bawah pengaruh sadar. Dinamakan otot lurik karena bila dilihat di bawah mikroskop, tampak adanya garis gelap dan terang berseling-seling melintang di sepanjang garis otot. Fungsi otot lurik adalah untuk menggerakkan tulang dan melindungi kerangka dari benturan keras. Adapun ciri-ciri otot lurik adalah: A. Berbentuk memanjang, silindris, dan ujung tumpul atau serabut.
B. Jumlah inti sel banyak dan terletak di tepi. C. Terdapat garis melintang. D. Kontraksi paling cepat akan tetapi mudah lelah. E. Menempel pada rangka atau tulang. 3. Otot jantung. Sesuai dengan namanya, otot ini berada di organ jantung. Otot ini bekerja di luar kesadaran dan tidak menurut perintah otak. Jaringan otot ini hanya terdapat pada lapisan tengah dinding jantung. Strukturnya mempunyai otot lurik. Meskipun begitu, kontraksi otot jantung secara refleks serta reaksi terhadap rangsang lambat. Fungsi otot jantung adalah untuk memompa darah keluar jantung. Adapun ciri-ciri otot jantung antara lain: A. Berbentuk memanjang, silindris, serabut sel bercabang dan menyatu. B. Jumlah inti sel terletak di tengah. C. Terdapat garis melintang. D. Memiliki diskus interkalaris. Diskus interkalaris adalah pertemuan dua sel yang tampak gelap jika dilihat dengan mikroskop. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Brilianka Adinda Listiani. Perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos, letak lambung, uterus, kantong urin, pembuluh darah, rahim. Otot lurik, letak melekat pada rangka. Otot jantung, letak dinding jantung. Bentuk serabut, otot polos tidak beraturan, otot lurik beraturan, otot jantung beraturan. Otot polos jumlah inti 1, otot lurik banyak, otot jantung 1. Letak inti otot polos tengah, otot lurik tepi, otot jantung tengah. Kecepatan respon, otot polos lambat, otot lurik cepat, otot jantung sedang. Cara kerja otot polos tak sadar, otot lurik sadar, otot jantung tak sadar. Kemampuan kontraksi otot polos lama, otot lurik sebentar, otot jantung sedang. Warna otot polos polos, otot lurik, otot jantung lurik. Fungsi otot: 1. Berfungsi sebagai alat gerak aktif. 2. Berperan penting dalam sirkulasi darah. 3. Otot jantung berfungsi memompa darah, sedangkan otot halus di arteri dan vena berperan dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. 4. Membantu sistem pernapasan manusia dengan melibatkan otot diafragma. 5. Membantu sistem pencernaan. Gangguan pada otot. Gangguan pada otot antara lain: 1. Atrofi, penurunan fungsi otot karena mengecil sehingga tidak dapat berkontraksi. 2. Hipertrofi, pertumbuhan dan perkembangan otot yang berlebihan sehingga diameter serabut-serabut otot membesar. 3. Tetanus, terjadi akibat serangan bakteri Clostridium tetani yang menyebabkan otot terus-menerus berkontraksi. 4. Miastenia gravis, melemah dan lumpuhnya otot akibat gangguan sistem imun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.